Pesut Mahakam, maskot dari Provinsi Kalimantan Timur. Zaman dahulu, pesut kerap muncul di sepanjang jalur Sungai Mahakam, tak terkecuali yang membentang di kota Samarinda. Tapi kini, jumlah pesut semakin berkurang dan keberadaannya hanya ada di hulu maupun juga anak Sungai Mahakam. Pesut Mahakam atau Orcaila brevirostris adalah jenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar. Tidak seperti mamalia air lainnya, yakni lumba-lumba dan ikan paus yang hidup di laut, pesut Mahakam hidup di sungai-sungai daerah tropis. Populasi satwa langka yang dilindungi undang-undang ini hanya terdapat pada 3 lokasi di dunia, yakni Sungai Mahakam, Sungai Mekong, dan Sungai Irrawaddy. Selain di Sungai Mahakam, habitat hewan pemangsa ikan dan udang air tawar ini dapat dijumpai pula di perairan Danau Semayang yang berada di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pesut memiliki bentuk badan hampir mendekati oval dengan sirip punggung mengecil dan posisinya agak ke belakang. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai biru tua dengan bagian bawah berwarna lebih pucat. Pesut Mahakam dewasa memiliki panjang tubuh hingga 2,5 meter dengan berat mencapai 130 kg. Pesut mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Meskipun pandangannya tidak begitu tajam dan hidup dalam air yang mengandung lumpur, namun pesut mampu mendeteksi dan menghindari rintangan dari benda-benda yang berada di dalam air. Ini disebabkan oleh gelombang ultrasonik yang digunakan pesut ketika berenang. Pesut bernafas menggunakan paru-paru dan hidup berkelompok. Biasanya dalam satu kelompok terdapat 4 hingga 8 ekor pesut. Ini bisa dilihat ketika pesut muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Halo Pak. Oh ya. Pagi Pak, mau lihat pesut biasanya jam segini Pak muncul Pak? Oh kalau pesut biasanya yang munculnya itu sore, setelah jam 3 jam 4. Kenapa dia tidak muncul pagi? Karena aktivitas masyarakat itu masih sering keluar masuk, sehingga itu agak terganggu kalau dia mau timbul. Jadi kalau sore itu lebih banyak? Lebih banyak karena aktivitas masyarakat itu agak berkurang. Gitu. Pesutnya banyak ya Pak di sini Pak? Masih banyak. Masih banyak ya Pak ya. Pak, kalau kita di Jakarta dulu kita bisa lihat pesut di Ancol ya Pak ya? Iya. Itu pesut dari sini kan? Oh iya, pesut dari Pela. Siapa yang nangkap bawa ke sana tuh Pak? Itu dari Pak Pendi dulu, ketua kepalanya, dan Pak Tasan dulu. Ya kita disuruh nangkap, tapi kita ya namanya masyarakat ini karena dia perizinan mungkin dianggap masyarakat itu lengkap, sehingga kita langsung dinangkap aja. Nangkap itu tahun 84. Jadi imbalannya itu hanya itu pemuda gitu. Itu tanah itu dibebaskan untuk lapangan bola. Ya itu. Jadi untuk hak masyarakat lah begitu. Oh, untuk fasilitas umum. Iya. Berapa kali Pak waktu itu nangkap pesut kemudian dibawa ke Ancol ke Jakarta itu Pak? Itu ada 2 kali. 2 kali? Iya, yang pertama itu 6 ekor. Terus yang kedua itu 8 ekor. Oh, banyak ya Pak ya? Iya. Terus sekarang sudah nggak lagi kan Pak? Oh, enggak lagi. Karena mungkin kita kurang tahu juga apakah dulu sampai sekarang. Kalau dulu itu mungkin juga dilarang, apakah bagaimana ya. Tapi kalau sekarang ini larangannya sangat ketat. Dan lagi masyarakat karena ada sosialisasi tentang kehidupan pesut, sehingga itu masyarakat itu tidak mau lagi menangkap pesut. Jadi masyarakat Desa Sangkuliman berada di tepi Sungai Pela, anak Sungai Mahakam, dan berbatasan langsung dengan Danau Semayang. Karena menjadi jalur migrasi harian pesut, tak heran satwa endemik Sungai Mahakam ini menjadi sahabat bagi warga sekitar.
Keberadaan pesut membawa manfaat yang secara tidak langsung dirasakan warga sekitar, terutama bagi para nelayan. Pak Herani, Ya, wah ikan pupunya banyak banget nih. ya, alhamdulillah Bu. Dari danau ya Pak ya? Dari danau tadi Bu. Dari danau. Berarti ini Sungai Mahakam memang cocok ya Pak ya untuk budidaya ikan ya Pak? Iya ya, sebenarnya wilayah ini memang demikian Bu. Wilayah perikanan umumnya. Iya, iya. Pak, sebenarnya ada manfaat nggak sih Pak yang benar-benar dirasakan sama warga dengan tetap menjaga keberadaan dari pesut ini Pak? Ya, memang kalau zaman dulu itu Bu, masalah kelestarian pesut itu manfaatnya dengan masyarakat itu kalau kita menjala itu Bu, ada ikan di tengah laut bilang kami ini Ya, kan, di tengah sungai. Ya. Kalau Nah, ada kebetulan tuh ada pesut ya Pak ya di ujung ya. Kalau ada pesut Bu, ikan itu digiringnya ke pinggir. Oh. Ikan-ikan itu. Jadi kita jalannya di pinggir aja. Di pinggir aja Iya. ya, di pinggir sungai ya, nggak perlu naik kapal ke tengah sungai begitu ya Pak ya? Dia kan bilang kami ikan memang makanannya ikan kendia itu kan dia nyabat bilang kami di sini. Nyabat itu yang kan bernapas lah istilahnya ya. kan. Nah itu digiring oleh pesut itu Bu. Dan itu membantu warga ya. Sama halnya dengan Desa Sangguliman, warga Desa Pelah, Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara menyadari betapa pentingnya keberadaan pesut Mahakam bagi kehidupan mereka. Apalagi populasi pesut terus menyusut, jika dulu jumlahnya bisa ratusan, tapi kini hanya puluhan saja. Berdasarkan hasil survei Yayasan Konservasi Rasi, Rare Aquatic Species of Indonesia pada tahun 2016, hanya tersisa sekitar 75 ekor. Ini mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya yang bisa mencapai sekitar 80 ekor pesut. Tak ayal, pada tahun 2000, Lembaga Konservasi Dunia, International Union for Conservation of Nature, menetapkan bahwa spesies yang dijadikan ikon Kalimantan Timur tersebut masuk dalam kategori sangat terancam punah. Banyak faktor yang mempengaruhi habitat pesut terganggu. Sibuknya lalu lintas perairan Sungai Mahakam, tingginya tingkat erosi dan pendangkalan sungai akibat pengelolaan hutan di sekitarnya, terbatasnya bahan makanan karena harus bersaing dengan para nelayan di sepanjang Sungai Mahakam, bahkan ancaman tersangkut renggek atau jala nelayan. Jadi ini sudah benar caranya memasang seperti ini. Untuk kedepannya sebagaimana yang telah kita ketahui yang disosialisasikan kemarin, bahwa memasang ringgi ini tidak dibenarkan memasang secara melintang di sungai. Ini untuk menjaga keamanan pesut. Nah, kita sudah tahu yang namanya pesut itu adalah merupakan maskotnya daripada Kalimantan Timur. Jadi jangan sampai anak cucu kita ini hanya tahu pesut aja lagi, cuman tidak melihat kayak apa bentuknya pesut. Jadi himbauan kepada masyarakat ini terus diberikan oleh pihak desa ya Pak ya? Ya, udah beberapa kali kita juga melakukan himbauan, sosialisasi gitu juga dengan masyarakat, sudah sering kita libatkan tentang arti dan makna pesut itu. Karena kita tahu hampir seluruh masyarakat di Desa Pelah dan Sangkuliman profesinya adalah nelayan ya Pak? Iya. Nah, jadi alternatifnya adalah dengan tidak memasang melintang, memasangnya di sepanjang tepian Sungai Mahakam ini ya? Iya, di sepanjang tepian. Ini anak Sungai Mahakam. Oh, anak Sungai Mahakam. Ini. Ya. Jika sebelumnya warga desa acuh terhadap keberadaan pesut karena dianggap tidak berpengaruh apa-apa. Tetapi demi kelestarian pesut serta flora dan fauna di Sungai Mahakam, warga Desa Pelah tak lagi membuang sampah non-organik ke sungai serta mengurangi penangkapan ikan dengan renggek atau jala.
Warga yang biasanya mengandalkan hasil perikanan tangkap pun sekarang beralih dengan usaha perikanan budidaya, menggunakan keramba yang ramah lingkungan dan tentunya mampu mencukupi kebutuhan perekonomian warga. Ikan hasil budidaya warga dijual hingga keluar kota, baik dalam bentuk segar maupun dalam bentuk olahan ikan asin. Kesadaran masyarakat akan keberadaan Pesut Mahakam tak terlepas dari kepedulian beberapa lembaga dan pemerintah untuk terus memberikan informasi terkait konservasi Pesut Mahakam. Salah satunya Yayasan Konservasi Rasi. Yayasan non-profit yang fokus pada pelestarian habitat pesut ini hingga mendirikan stasiun pemantau pesut di Desa Sangkuliman, tepat di tepi sungai yang menjadi jalur hilir mudik kawanan pesut dari Sungai Mahakam ke Danau Semayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Budi, saya Dwi ya. Silakan. Asik nih kayaknya ngumpul ya. Biasa, Budi. memang sehari-hari ya begini. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal pesut, apa sih sebenarnya yang faktor yang mengancam kehidupan dari pesut ini? Sebetulnya faktor yang mengancam itu ada beberapa, Mbak. Yang pertama itu masalah kompetisi. Kompetisi memperebutkan makanan antara manusia dengan pesut ya. Jadi nelayan juga memerlukan ikan, pesut juga perlu ikan, dan jumlah ikannya yang tidak cukup untuk semua. Dan kadang-kadang pesut lebih banyak masuk di dalam alat rengge. Sekitar 66% dari tingkat kematian pesut diakibatkan oleh rengge itu. Nah, kadang-kadang sebagian besar itu pesut mati pada waktu malam hari karena renggenya tidak dijaga. Sekarang ya dari perhitungan 2014 itu sekitar 85. Setelah dihitung ulang kembali ternyata hanya 75 ekor yang tersisa. Apakah memang akhirnya mereka bersama-sama untuk terus peduli, terus menjaga habitat atau bahkan cuek saja begitu? Ya itu memang kita setiap tahun selalu mengadakan kampanye-kampanye penyuluhan kepada masyarakat, baik itu untuk pesutnya secara khusus ataupun juga untuk lingkungan. Contohnya kita mengkampanyekan tidak membuang sampah di sungai. Dan alhamdulillah sebagian besar masyarakat sudah mengikuti saran-saran kami dengan tidak membuang sampah di sungai tetapi di darat atau dibakar. Nah, tetapi ada juga yang masih membuang sampah karena mungkin akses ke daratnya tidak ada atau jauh dari tempat sampah. Ya terkadang kita bisa melihat mereka membuang sampah ke sungai. Ya pemerintah kabupaten saya rasa dari perikanan dan dari kehutanan dan lingkungan hidup beberapa kali memang ada peninjauan. Tetapi ya masalah yang ada di sini sangat kompleks dan kadang-kadang juga keterlibatan pemerintah pusat itu juga diperlukan. Karena untuk sebagian besar kan ini izinnya dari pusat. Iya, iya. Nah, semacam untuk pertambangan dan untuk kelapa sawit. Perkebunan ya. Perkebunan kelapa sawit, ya. Kemudian juga untuk pertambangan batu bara, itu juga kan dari pusat yang besar-besar ya. Nah, akhirnya harus ada instansi atau badan yang bisa mengecek itu di sini langsung, melihat kenyataannya seperti apa, kemudian mendengarkan keluhan dari masyarakat. Dalam upaya pelestarian, Yayasan Konservasi Rasi telah melaksanakan kegiatan konservasi atas dasar penelitian biologi dan sosial ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan pelajar sejak tahun 2001. Yayasan Konservasi Rasi juga kerap memberikan pelatihan mengenai pertolongan pertama bagi pesut yang terjebak dalam air surut atau pesut yang tersangkut dalam rengge warga. Kegiatan yang dilakukan Yayasan Konservasi Rasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan bagi masyarakat, pemerintah, serta pihak lain
tentang bagaimana pemanfaatan lingkungan dan sumber dayanya secara berkelanjutan dan membangun komitmen untuk pelestarian pesut. Karena perlindungan pesut Mahakam tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi perlu komitmen bersama, termasuk perusahaan yang beroperasi di kawasan jelajah pesut Mahakam, khususnya di anak Sungai Mahakam. Secara periodik, Yayasan Konservasi Rasi melakukan survei dan pendataan identitas habitat pesut dengan cara penghitungan sirip. Pendataan melalui sirip pesut dilakukan karena sirip masing-masing pesut berbeda. Sirip seperti sidik jari pada manusia. Selain itu, pendataan juga dilakukan dengan melihat gelombang suara ultrasonik yang terekam dalam alat SIPOT. Jadi ini alat untuk? Ya, ini namanya SIPOT. Ya, gunanya untuk merekam aktivitas suara di dalam air. Apakah itu dari pesut ataupun dari kapal-kapal yang lewat. Oh gitu. Jadi kita bisa memantau pergerakan pesut pada waktu malam, di saat kita tidak bisa punya visual, menggunakan data yang diambil dari SIPOT ini. Karena memang si pesut ini menggunakan sonar menggunakan ya? sonar, kemudian ada suara-suara bising juga akan masuk. Nah, tujuan dari alat ini juga untuk memantau apakah daerah ini bebas atau tidak memiliki ancaman terhadap kebisingan. Karena pesut juga tidak bisa hidup tenang kalau dia ada di tempat yang bising. Jadi dia hanya bisa maksimal 80 desibel. 80 desibel. Ya. Kalau untuk kapal motor punya warga itu? Kalau ini motor chest, ini di bawah 80 desibel. Oh, jadi tapi speedboat itu sampai 120 desibel. Oh, itu makanya yang bisa kami mengganggu sarankan ya untuk mencari pesut lebih baik menggunakan chest daripada speedboat atau longboat. Oh, gitu. Ini nanti akan kami masukkan sampai dengan 1,5 meter dari permukaan. Jadi dia akan ditenggelamkan sampai 1,5 meter dari permukaan. Dan ini berfungsi selama di sungai ini 2 bulan. 2 bulan? Ya, dia mempunyai baterai di dalamnya. Nah, itu 2 bulan dia akan mati. Oh gitu, Ya. dan itu kita bisa ambil ya? Ya, untuk... nanti ada memori kita ambil, kita akan analisis sama Rinda. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia terus mengoptimalkan elemen-elemen pariwisata untuk memacu roda perekonomian daerah. Salah satunya di Kalimantan Timur yang terkenal dengan Sungai Mahakam yang luas dan unik. Inilah yang akan dikemas dengan baik sebagai destinasi wisata. Sungai Mahakam yang panjangnya lebih dari 900 km ini menjadi tempat hunian pesut. Terlebih, pesut Mahakam dalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, Turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Tak heran, sejak 5 tahun yang lalu, kawanan pesut di sekitar Desa Sangkuliman, Desa Pela, serta Danau Semayang di Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara menjadi tujuan ekowisata. Perekonomian warga pun semakin berkembang, mendukung sektor pariwisata yang perlahan dinikmati wisatawan. Yang nyata ada 2014 lah, yang nyata istilahnya jalan lah untuk wisata pesut Mahakam ini. Setahun itu kalau 20 mungkin lebih kunjungan. Ada juga dari Prancis, Amerika, Belanda, dan Ceko. Melihat kemunculan pesut menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Apalagi kemunculan pesut tidak bisa diprediksi. Butuh waktu dan kesabaran. Jika pesut muncul, wisatawan dilarang gaduh dan tidak boleh melempar atau memberi makan pesut. Itu tuh. Ada 5. Kita mulai lihat pesut yang awalnya kita cuma tahunya pesut itu di internet, di video sama di foto-foto aja. Jadi kita mau lihat langsung hari ini.
Kalau di sini alhamdulillah ya lumayan ramah. Kita difasilitasi dari homestay sampai tour guide ada. Jadi untuk kulinernya juga ada. Jadi ya boleh dikatakan memuaskan kalau untuk kita travel di desa ini. Lumayan murah kalau untuk harga. Kalau untuk kelas menengah ke bawah itu sangat efektif lah kalau untuk libur di sini. Pesut dan kehidupan ikan di Sungai Mahakam seolah menjadi hubungan yang tidak terpisahkan. Terdapat daya dukung antara pesut, sungai, dan rawa yang berada di sekitarnya. Pesut menjadi pertahanan pertama ketika alam perlahan tidak lagi bersahabat akibat ulah manusia. Jadi, jangan biarkan pesut, si penjaga Sungai Mahakam, hanya menjadi legenda. Ya, kehadiran pesut membuat Sungai Mahakam menjadi tempat wisata yang eksotis. Tentunya ini hasil dari kepedulian masyarakat sekitar yang terus menjaga ekosistem Sungai Mahakam.